Takut. Ada cerita Mama Eyang Rende, Eyang Ahmad Zakaria Rende, guru apa? Dan Sahibul Karomah, Eyang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu taala anhu. Di satu waktu Mama Eyang Rende itu seorang ulama di Jawa Barat, wali ya, ulama yang masyhur karomahnya, masyhur keilmuannya ya. Mama Eyang Rende itu ulama yang ditakuti oleh Belanda ya. Dulu di zaman Belanda kalau ke kepala sekolah itu kan, kepala sekolah itu katanya sampai nyembah begini semuanya kalau ada yang lewat itu kan, kepala sekolah aja. Memang didikannya seperti itu, harus nyembah dulu itu ya. Nah, Ama Eyang Rende itu adalah salah satu ulama yang Masya Allah ya, yang cuek ya. Belanda itu dihinakan oleh Ama Rende ya. Dihinakan, Sia nyebutnya oke, panggilannya Sia ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi semua takut, Belanda saja takut sama Ama Eyang Rende. Kenapa? Karena kalimatnya mustajab, ucapannya dikabulkan oleh Allah seketika ya. Ini Ama Eyang Rende. Nah, suatu waktu istrinya, Ama Eyang Rende itu punya rumah dari mulai dibikin sampai wafat tidak pernah dibenerin kalau ada yang bocor. Rumahnya dari bambu, itunya apa? Papannya dari bambu, pelupuh itu bambu. Dari dalam apa? Kolongnya itu keluar apa itu? Apa? Daun apa? Naon itu teh? Urih, naon urih? Alang-alang. Itu nggak boleh dipotong. Di dapur ada rumpun bambu, ya, bambu sampai nyeret ke dapur, ya, sampai nyangeyeng dapurnya, ya, tidak boleh dipotong. Masya Allah, nggak boleh. Begitu hujan itu apa atapnya banyak yang bocor, tuh, tidak boleh dibenerin, nggak boleh dibetulkan, nggak boleh. Itu kalau musim hujan, lagi hujan, beliau sama istrinya sama bayi, katanya bayi ditutupi dengan topi beliau, ada topi dudukui torok-tok yang besar, ada dudukui torok-tok istilahnya besar, suka pakai dudukui torok-tok kemana-mana amarena itu. Tuh ditutupi bayi itu tuh dengan topi beliau. Lalu beliau berdua dengan istrinya pakai payung di dalam rumah, ya kan? Logikanya kalau kita, kenapa susah-susah, benerin aja itu, gitu kan? Enggak, beliau enggak bener gitu, ya. Udah di luar nalar kita lah, ya. Dah. Nah, suatu waktu istrinya merasa bahwa saya menjadi istri kiai, itu kan? Ya, tuh. Begitu darurat kehidupan ini, sementara banyak kiai-kiai yang lain yang tidak seperti suami saya ini kehidupannya. Bahkan gurunya saja Mama Eyang Cibaduyut, gurunya dan ya tidak seperti suami saya. Kok kere banget gitu kan? Ini keterlaluan kerenya. Sedih nih istrinya, sedih, Masya Allah, Masya Allah. Allah, suatu hari Mama Eyang Rende keluar, lagi bepergian. Biasanya kalau datang itu sebulan baru datang, atau seminggu baru datang. Ini baru berangkat bepergian entah kemana. Pas di malam hari punya perasaan seperti itu, kira-kira jam 10 malam di malam hari, punya perasaan seperti itu. Tiba-tiba Amarene yang baru keluar dari rumah malah Assalamualaikum, datang lagi malam-malam. Ya, tidak biasanya kalau sudah keluar, biasanya berapa hari, seminggu baru datang. Ini ya, malah langsung datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, suami saya. Begitu datang Eyang Rende, ya, lalu bilang sama istrinya, tolong timbakan air
saya mau mandi. Nimba, suruh nimba istrinya. Begitu nimba aneh karena sumurnya itu dalam sekali. Anehnya istrinya itu berat sekali ini tibaan ember itu. Kayak ada orang yang megang dari bawah. Kenapa? Nggak seperti biasa. Terus dipaksain sekuat tenaga. Begitu diangkat sampai ke atas, bengong istrinya. Kenapa? Karena bukan air di dalam ember itu, tapi lempengan uang emas semua. Ya, satu ember. Kaget. Kaget. Bahagia juga. Ini mendapatkan harta mendadak begini, bukan air. Dilihat, dipegangin semuanya, uang emas satu ember. Satunya berapa puluh gram satunya aja. Ini satu ember. Pantesan berat ini, kaget. Lagi bengong, sama Eyang Rende nyaut dari dalam rumah. Tuh, kata Ama Rende bahasanya begini, nasiah make ngejedog. Ya, bahasanya kasar, memang biasa seperti itu. Kenapa kamu diam? Kan? Kata istrinya, iya cenah sanes cai geningan, naon, emas, sadaya. Mengpeng aing aya keneh, mengpeng dihareupeun aing, hayang sabara emer sia. Sok sia. Ya. Hayang sabara ember bisi sia hayang beunghar. Hayang sabara ember sia. Tuh. Aing mah sangsara jeung sia teh ngajak sangsara teh ngahaja. Suruna teh ngahaja. Hayang kabawa sia teh nepi ka akhirat. Lamun sia rek milih kana dunya sok ti ayeuna hayang sabar emer sia disaksian ku aing nganti ayeuna neuk teuk leukeur meulah jantung, istilah orang Sunda. Gurat taneuh gitu kan. Tong ngahiji deui jeung aing nepi ka poe kiamat. Nangis digituin istrinya. Nangis, bertobat, minta maaf, bertobat, istighfar, terus minta maaf kepada suaminya. Sudah ada kertek hati, cuma kertek aja ketahuan. Allah. Masya Allah, ternyata para wali Allah itu benar. Kalau mau kaya gampang, kan? Karena doanya mustajab. Tapi kenapa banyak para nabi Allah miskin, banyak para wali Allah miskin? Memang pilihannya begitu. Mereka itu sengaja memilih begitu. Kalau kita kerek-kerek beneran, karena kita mah cinta duit, ingin banyak duit, tapi ditakdirkan tidak punya duit. Kalau para kekasih Allah bukan, yang ada juga terus diinfak-infakan sehingga tidak tersisa di tangannya sepeser pun. Datang lagi. Nah, suatu hari ceritanya istrinya kan melahirkan lagi. Begitu melahirkan sudah habis pakaian buat tilam, buat pernel, buat itu kan, bungkus bayi kan dulu pakai sarung itu kan. Dah habis. Cerita sama suami. Mama terus tegaduh sinyang kanggo orok. Coba pariksa di lemari. Dipariksa teh nya eueuh jak. Tidak punya lagi. Untuk bayi ini cuma punya satu untuk istrinya saja. Untuk bayi nggak ada. Ini baru melahirkan. Makanya orok rek dibuligir. Lalu gimana? Lalu Amarene sudah periksa, udah periksa nggak ada. Ini duduk di tengah rumah katanya. Saat itu musim lagi hujan besar. Dibuka sorbannya dari kepalanya. Lalu diginikan sorbannya sambil menghadap ke kiblat. Kata Amarene itu eta cenah di kulon teh aya gudang dunya di kulon. Kurang menta we ka Allah. Kita minta katanya kepada Allah. Caranya begini doanya. Ya Allah, pun bojo sareng pun anak teu gaduh sinyang.
Ya Allah, istri dan anak tidak punya jarum gitu kan. Lalu beliau tidak pakai Al-Fatihah wala Rabbana atina wala apa-apa. Nah, lalu melirik ke istrinya. Melirik ke istrinya, kadenge kusia ceuk Allah. Henteu kulan. Toreks ya. Heug ceuk Allah oge. Soalnya teh heug ceuk Allah oge. Ya, kata Allah juga itu kan. Baru beres begitu, tuh, lalu tiba-tiba, tuh kan, ini lagi hujan, ada yang ngetuk pintu. Ya kira-kira selang berapa menit lah, gitu kan, bukan jam, menit lagi. Ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Tuh, Waalaikumsalam. Dibuka oleh Amarene. Begitu dibuka, tuh, ini cenah ama abdi teh katitipan ku si anu, tuh, piwarang nyangakeun hadiah, tuh. Sinyang 20 kodi ditambah uang di dalam kain, kan? Jadi kantungnya kantung kain, uang banyak sekali uangnya. Kalau hitungan sekarang itu uang puluhan juta. Begitu beliau terima, menangis. Beliau lama beliau menangis. Ditanya oleh istrinya, kenapa mama menangis gitu kan? Apa jawabannya? Kami teh sieun disungkun ku Gusti. Sieun disungkun ku Gusti. Sieun disungkun ku pangeran. Takut Allah memberi itu dasarnya apa? Marah. Dasarnya marah. Tuh. Merasa beliau dirinya banyak dosa, merasa beliau dirinya hina. Tapi begitu beliau bilang minta kepada Allah segitu saja, yang datang bukan satu sarungnya itu. Sarung dulu sarung kebat, bukan sarung-sarung begini. Yang datang 20 kodi. Satu kodinya berapa? 20. Ini 20 kodi berarti berapa? 400. Yang dibutuhkan berapa? Cuma buat istri dan anak. Dan minta uang enggak kepada Allah? Enggak minta uang. Akhirnya begitu selesai hujan, lalu beliau nyuruh santri mengundang semua ahli kampung, sekampung Rende semuanya. Datang semuanya. Itu ada apa? Mama, iya dek ngabagi sarung. Dibagikan semua sarung tersebut dan dibagikan uangnya. Tidak sepeser pun beliau ngambil dari uang tersebut. Sarung yang beliau ambil hanya satu, yang satu dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok, dibagi dua karena si sarung kebat, bukan yang sudah dikaput ya, bukan yang sudah dijahit. Dibagi dua, sepotong buat istrinya, sepotong buat bayinya. Allah. Ya, coba, kan? Karena beliau merasa tidak minta kepada Allah yang lebih. Beliau merasa beliau tidak merasa meminta kepada Allah uang, tidak juga, kan? Maka beliau hanya ngambil yang betul-betul dibutuhkan untuk istrinya dan untuk bayinya. Satu sinyang sarung dibagi dua, dipotong, sepotong untuk istri, sepotong untuk bayi. Ini yang disebut dengan fakir ikhtiar. Fakir tapi ini mah ikhtiar. Ya memang pilihan seperti itu. Itulah Amma Eyang Rende radhiyallahu ta'ala waradahu. Allah. Jadi nikmat duniawiyah itu tidak ada harganya. Kecil sekali. Jadi kalau melihat dari sisi kualitas, kan kecil, ya udah, rahim itu gunakan untuk nikmat mana? Nikmat dunia. Makanya dalam dunia dalam sebagian doa ada begitu redaksinya. Ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimad dunya. Ini lagi memperhitungkan dari sisi apa? Kualitas. Tapi galib-galibnya digunakan dengan Rahman, kan? Dan Rahim itu melihat sisi kuantitas. Maka Rahman digunakan untuk dunia, Rahim digunakan untuk akhirat. Allah. Karena untuk akhirat hanya orang-orang yang beriman saja.
Terus Allah 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 Allah